Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di podcast kita hari ini. Di sini podcast kita membahas tentang toleransi di bulan Ramadan. Saya Fatima akan memandu dalam diskusi ini tentang toleransi di bulan Ramadan. Teman-teman, dalam menjalani ibadah bulan Ramadan, toleransi dan kerukunan sangatlah penting. Kita semua harus saling menghormati dan menghargai kepercayaan satu sama lain, serta berupaya untuk menjaga kebersamaan dan persatuan di antara kita. Dalam podcast hari ini, kita telah membahas tentang pentingnya toleransi dan kerukunan di masyarakat selama bulan Ramadan. Semoga diskusi kita kali ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya toleransi dan kerukunan di masyarakat. Dalam podcast kali ini kita mengundang narasumber terpercaya. Mungkin bisa memperkenalkan langsung aja. Oh iya, makasih. Selamat siang ya. Saya dari Garuda, Gerakan Gus Durian Muda Kota Malang. Nama saya Ilmi Najib, sebut saja Kang Najib itu. Seperti itu ya. Saya memang sering bergerak di wilayah pluralisme ya, di wilayah gerakan-gerakan lintas agama, lintas iman di wilayah Kota Malang. Dan Garuda ini sebetulnya dari jaringan Gus Durian ya. Jaringan Gus Durian adalah pengagum Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi kami di Malang itu namanya sebutannya Gus Durian Malang atau disebut Garuda, Gerakan Gus Durian Muda Kota Malang. Mungkin itu. Oke. Jadi mungkin di sini yang pertama kali kita tanyakan, ini enaknya manggil Kak atau? Iya, terserah. Kang mau Kak, terserah. Bebas. Di sini kita mungkin yang pertama kali kita tanyakan ke Kak Ilmi, mungkin pengertian toleransi menurut Kak Ilmi sendiri itu apa? Kalau menurut saya sendiri adalah menghormati saja sebetulnya. Jadi menghormati tanpa kita melihat apa perbedaan yang ada di antara kita itu. Tapi kalau pemaknaan bahasa atau istilah ya, menghormati sesuatu hal yang tidak sama dengan kita, dari ajaran, dari sikap, dari nilai yang sebenarnya sudah kita yakini itu benar. Tapi dari perbedaan itu kita mencoba untuk menyikapi dengan cinta, dengan kasih sayang seperti itu. Itu adalah substansi dari toleransi. Maka dari itu biasa kita sebut namanya tasamuh ya, toleransi seperti itu. Menurut Kak Ilmi, toleransi di saat bulan Ramadan ini apakah sangat penting? Menurut kami penting, mohon maaf, penting yang seperti apa gitu ya dalam konteks Ramadan ini gitu. Kayak kita beri contoh aja yang Ya. saya lihat secara langsung, banyak warung-warung yang diprotes oleh salah satu orang mungkin untuk ditutup karena kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kalau menurut saya itu sah semuanya ya, entah atau tidak, benar atau tidaknya. Kalau saya pribadi tidak apa-apa, terserah kalau buka itu ya, buka atau tidak ya terserah. Karena sepanjang saya melihat dalam realitas sosial keagamaan di bangsa ini memang sangat berbeda-beda. Kalau kita meyakini bahwa umat Islam atau umat Muslim itu hanya yang berpuasa saja, itu juga tidak. Karena dekat ini tanggal 9 mungkin umat Nasrani pun itu akan sudah melakukan proses puasa selama 40 hari untuk menemukan namanya Jumat Agung atau Paskah. Itu pun juga mereka melakukan puasa selama 40 hari. Dan juga untuk umat-umat Buddha itu juga melakukan puasa. Hampir setiap hari, terutama Bante, Samanera, itu biasanya melakukan ibadah juga, melakukan puasa. Entah itu bulan Ramadan atau tidak, bulan Sa'ban atau tidak, atau bulan-bulan di dalam Masehi atau Hijriyah, tapi mereka terus melakukan yang namanya puasa.
Nah, kalau kita kembalikan lagi value dari puasa, saum atau siam itu menahan. Jadi bukan kita menahan atas dasar menahan makan dan minum, tapi menahan hawa nafsu yang sebetulnya berbeda dengan kita. Mungkin itu. Jadi menurut saya ketika ada orang yang berjualan atau tidaknya pada bulan Ramadan, itu sudah kembali kepada orang-orang masing-masing. Bukan kita yang ditanyakan, oh itu orang itu salah atau tidak, enggak. Tapi dikembalikan kepada orang lain. Orang lain yang membuka dasar atau membuka warungnya atau membuka tokonya. Karena mereka juga berhak, entah itu agamanya apa, mereka juga berhak untuk mencari rezeki pada bulan Ramadan. Tapi untuk terkait apakah kita mau masuk atau tidak, itu juga pilihan manusia masing-masing gitu. Jadi kita seyogyanya ya juga tidak mengkebiri atau menafsiri bahwa orang itu adalah orang yang tidak iman atau tidak mukmin atau tidak bertakwa. Itu semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut kami toleransi itu adalah bagaimana kita menghormati apa saja yang di luar dari ubudiyah kita, ibadah kita ya. Ketika bersikap berbicara muamalah, muasyarah ya terserah itu masing-masing ya. Karena umat lainnya juga melakukan puasa, tapi kita juga membuka-buka warungnya sendiri juga banyak. Itu. Kalau misalnya kayak gitu kan, jadi kan nggak semua orang ya. Maksudnya kadang ada orang awam yang menganggap kenapa sih harus toleransi, kan kadang merasa kita itu lebih dominan, Islam tuh lebih dominan di Indonesia. Terus di sini saya mau tanya juga, bagaimana cara masyarakat non-Muslim mungkin bisa kita kasih pemahaman tentang toleransi itu sendiri? Dalam kata sifat mungkin dalam bersikap, permaknaan toleransi ini juga memang bukan dari umat Muslim juga ya. Memang sebetulnya itu kita juga yang harus juga memiliki sifat-sifat toleransi. Tapi umat-umat lain juga banyak juga perbedaan-perbedaan pandangan mereka, perbedaan-perbedaan dalam ibadah. Mereka juga punya pertentangan masing-masing. Ya. Jadi bukan di Muslim saja, tapi di mereka juga itu. Nah, bagaimana untuk memberikan kalau dalam menyikapi toleransi antar keberagaman ya, keberagaman karena kita ini hidup di bangsa Indonesia. Bangsa ini adalah memiliki semboyan yang luar biasa, memiliki dasar Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di luar itu mungkin tidak bisa kita genggam itu. Tapi value yang paling penting adalah nilai-nilai bagaimana kita menilai bahwa kemajemukan itu adalah hal yang terpenting itu. Jadi kata Gus Dur begini, ketika menyebut hormatilah ketika melihat orang-orang yang berpuasa, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Jadi dibalik konotasinya itu dibalik. Jadi dibalik bukan orang-orang yang tidak puasa menghormati kita, no. Karena sebetulnya substansi dari keimanan kita, ketakwaan kita itu bagaimana kita itu bisa menghormati orang yang berbeda dengan kita. Itu sebenarnya substansi dari itu. Karena Islam sendiri kan cenderung ke mensifati khairun nas anfa'um linnas, juga rahmatan lil alamin, itu substansi-substansi dalam Islam. Lah, bagaimana kita mengajarkan kepada agama-agama yang berbeda dengan kita, yaitu dengan memberikan contoh yang baik bahwa umat Muslim pun itu mencintai hal-hal yang bersifat persatuan ya. Mencintai yang bersifat musyawarah, bergaul dengan yang baik ya. Jadi itu adalah substansi dari Islam itu sendiri. Jadi Islam cinta ya, Islam rahmatan lil alamin. Mungkin itu ya. Terus menurut Kak Ilmi, kalau seperti itu kira-kira apa aja ya contoh toleransi yang terjadi di masyarakat selama bulan Ramadan? Mulai dari tahun 2010 sampai akhir ini banyak saya lihat itu sangat luar biasa ya, ketika umat-umat lain juga memberikan simpati kepada orang-orang yang berpuasa, terutama membagikan takjil, ya kan, membagikan takjil, dan yang kedua juga
kalau di dalam teori kebudayaan, di dalam hal-hal kultural kita itu banyak juga umat-umat muslim kalau malam itu gerbek sahur gitu kan ya. Nah, itu juga kan sebetulnya kan banyak non muslim juga di situ kan, non muslim yang di wilayah itu, tapi mereka juga menyikapi hal itu dengan baik gitu kan, tidak jangan sahur. Kadang-kala kalau yang viral di dalam sosial media itu umat muslim sendiri yang nggak mau dibangunkan sahur kan gitu kan ya. Tapi umat-umat non muslim itu bisa membuka diri, membuka dengan lapang dada, apa itu nilai-nilai kesatuan kita, nilai-nilai semboyan kita, Pancasila itu menjadi hal yang substansif ya, substansif. Istilahnya itu kebaikan sosial ya, atau kesalahan sosial seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka, mungkin kita punya kewajiban cuma satu kali untuk memberitahukan aja ya. Selebihnya itu hanya mereka. Ya, mungkin lebih dekatnya sebetulnya ketika kita tidak membicarakan apa-apa itu, ketika kita melakukan hal itu dengan baik, melakukan itu dengan rasa hormat, menghargai satu sama lain, saya yakin orang-orang itu sendiri melihat itu bahwa oh muslim seperti ini, Islam itu seperti itu. Lah mungkin yang akan saya kembalikan lagi itu terkait fenomena-fenomena era disruption yang hari ini itu muncul, yaitu berkurangnya rasa malu ya, rasa malu pada diri sendiri juga. Jadi banyak juga kalau dalam tradisi-tradisi budaya kita itu kita melihat dulu itu orang yang tidak berpuasa itu malunya luar biasa itu ya, umat muslim sendiri ya, sampai dia itu kalau ingin mokel ya, atau mokel lah sebutan bahasa santainya itu mokel itu, diam-diam di rumah atau warung-warung yang delik tertutup tirai dan sebagainya, ataupun yang smoking itu biasanya malah menghormati mereka bersembunyi-sembunyi. Lah tapi hari ini tuh kita temukan itu ya sangat luar biasa gitu kan ya. Saya lihat di fenomena-fenomena hari ini juga banyak hal yang mungkin rasa malu itu mungkin hilang gitu. Jadi sebetulnya substansi Ramadan ini adalah juga bagian nilai-nilai yang harus kita refleksikan, yang kita latih, yang kita pelajari untuk diri sendiri ya, terutama itu. Yang kedua baru individu, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan yang ketiga adalah umat non muslim yang di sekitar kita itu. Jadi sebenarnya ya kita kembalikan kepada diri sendiri seperti itu. Kalau ini kita meminta pendapat dari Kak Ilmi, di sini ada kita dapat berita dari Poltar Jabar. Ada suatu oknum yang melarang keras tempat hiburan malam beroperasi selama bulan puasa. Kalau menurut Kak Ilmi itu gimana? Menurut kami sebetulnya aparatur negara atau sebutan dengan teknokrat ya, ada negara cendekiawan dengan para tokoh-tokoh ulama, masyayikh, umaro itu bisa bekerja sama, saling untuk memberikan nasihat kepada masyarakatnya. Istilahnya seperti ini. Dalam pepatah itu lebih baik kita ini memberi penawar sebelum ada penyakit seperti itu. Jadi kata lain ketika ada, jangan kala kita ini ujuk-ujuk untuk membongkar atau menggeruduk sesuatu tempat makanan ya, atau yang dianggap itu hal-hal yang bermaksiat itu kan ya. Dengan sering terjadi ya, bongkar, habisi dan sebagainya dengan menambahkan nama-nama Tuhan, nama-nama Allah seperti itu, dengan kata-kata takbir dan sebagainya. Mungkin jauh lebih baik adalah bagaimana kita memberikan substansi atau tatanan-tatanan nilai dahulu yang sebetulnya nenek-nenek moyang kita sudah melakukannya itu, bahwa lebih baik itu kita memberikan pendalaman kepada umat, pendalaman kepada masyarakat mana itu yang baik dan yang buruk gitu. Ketika tatanan nilai itu sudah terbangun dengan baik, mungkin sangat minim sekali dan tahu diri lah. Oh ini bulan Ramadan, nah, saya mending saya tidak kerja lah. Kalau yang kerjanya itu ya, kita juga tidak bisa menyalahkan
orang-orang yang bekerja hal seperti itu. Karena kadang titik lain memang kita harus mengetahui bahwa kadang manusia itu juga butuh, nggak selalu dihampiri oleh hidayah Allah sebelum waktunya gitu kan, karena semuanya itu adalah menurut qada-qadarnya Allah, dan kita juga tidak bisa loh wong iki kok elek, wong iki bagus, enggak. Semuanya itu ya kita anggap adalah proses dari kemanusiaan itu sendiri. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung membongkar, loh, enggak. Mending jauh lebih baik itu ya yaitu tadi kita itu memberikan pupuk atau memberikan siraman yang dari contoh dalam ranah pendidikan, dalam kentuntasan kesejahteraan rakyat, karena dalam kaidah fikih tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah. Jadi keberhasilan seorang pemimpin, tokoh masyarakat itu adalah tergantung bagaimana kesejahteraan di dalam masyarakat yang horizontal atau masyarakat arus bawah ya. Kalau vertikal ya sudah semuanya bisa mapan ya. Kadang-kala sampai juga ngutil atau orang gini aja, dalam hukum konstitusi kita aja orang yang maling ayam pun secara hukumnya toleransinya beda loh ya. Bisa digebukin itu ya. Tapi yang ngutil dalam jangka seperti korupsi, koruptor itu malah ya kayak masih terhormat seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini juga makna dari puasa itu sendiri itu loh. Bagaimana puasa itu memberikan gairah untuk para tokoh-tokoh kita untuk tidak berkorupsi, tidak menyangkal bahwa sebetulnya madhab istilah harokah mereka, gerakan mereka hanya untuk masyarakat sosial, CVT, masyarakat sosial yang di bawah itu sebetulnya. Biar tahu bagaimana adil itu, karena toleransi itu juga ada substansinya dengan keadilan seperti itu. Iya, jadi di sini ini ya, toleransi itu sangat dijunjung tinggi ya. Iya. Di sini kemarin saya dan teman-teman saya mendapatkan berita dari Kompas TV. Wihara tertua di Jakarta sediakan 300 porsi makanan buka puasa setiap hari untuk umat Islam. Menurut Kak Ilmi, ini salah satu toleransi yang cukup ini ya. Iya, itu bukan toleransi saja, itu tali kasih yang sangat luar biasa ya kepada orang-orang non-muslim kepada orang-orang muslim. Wihara itu membuka ruang apapun itu. Ada istilah tradisi dalam Tionghoa namanya itu cap gomeh ya, orang-orang Konghucu. Agama Konghucu itu juga dulu dilegal formalkan oleh presiden kita juga dulu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang disebut Gus Dur itu, bahwa Konghucu boleh dalam tataran agama yang resmi ya, dalam KTP juga ada, dan resmi legal administratif. Ada istilah cap gome itu kayak lontong gitu ya. Itu setiap tahun itu memberikan mungkin hampir ribuan bisa dia tahunya. Kalau kemarin pandemi itu ya gak sampai 1.000 lah. Kalau enggak pandemi gini bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 5.000. Itu di hari yang bukan Ramadan juga, itu biasa cap gome. Jadi perayaannya orang-orang umat Konghucu memberikan ruang yang bebas untuk orang-orang masyarakat, tukang beca, asongan, mau yatim piatu, mau orang-orang yang punya juga boleh menikmati lontong cap gome. Dan dihibur oleh wayang golek ya, wayang golek khas Tionghoa dan juga barongsai. Itu saya sering juga saya mencicipi lontong cap gome itu, sangat indah sekali lah, luar biasa ya, nikmat seperti itu. Iya kan Kak Ilmi kan sama kayak kita ya, tinggal di wilayah Jawa Timur ya. Iya. Di sini saya juga mendapatkan berita dari portal Papua, melihat angka kerukunan umat beragam di Indonesia di wilayah Jawa Timur termasuk Indonesia yang terbaik. Wilayah Jawa Timur Indonesia yang terbaik. Itu jadi klis juga. Kadangkala kita itu melihat sebuah bangunan yang megah itu, tapi megah sementara. Tapi konstruksinya secara semen, batu batanya ya, tanahnya, kualitas pasirnya itu tidak seberapa baik. Lah kita itu sering dihilau dengan hal fenomena yang bersifat seperti itu. Jadi budaya konsumtif kita itu sebenarnya membuat paradigma kita itu menjadi tabu. Ketika kita melihat sesuatu produk yang bagus, itu akhirnya kita itu hanya cuma konsumtif saja tanpa kita melihat atau menelaah. Sebetulnya produksi atau industri ini atau contoh dalam kala kayak motor, produksi apakah ini bagus beneran atau tidak, atau perumahan ini bagus atau tidak.
Lah, kita juga kadang terjebak bahwa ini adalah Jawa Timur, ada wilayah yang rukun gitu. Tapi sebetulnya kita harus juga menelaah lebih jauh lagi. Apakah ini benar-benar rukun gitu ya? Apakah juga hanya bagian dari promosi saja gitu. Kadangkala saya melihat bahwa Malang ini adalah kota pendidikan. Tapi ketika saya melihat sebuah realitas yang ada, banyak teman-teman kita yang tidak menuai pendidikan yang utuh gitu. Medut SMP ya SMA itu di wilayah Malang sendiri, anak-anak jalanan seperti itu. Lah, maka dari itu ketika kita berbicara bahwa Jawa Timur adalah wilayah yang sangat cinta damai, toleransi, lah berarti kita harus memiliki opsi yang lain, opsi yang kedua, bahwa Jawa Timur harus memperkuat tali silaturahmi antar keagamaan, gitu kan? Antar masyarakat, antar kemanusiaan seperti itu. Mungkin itu berita yang lebih cocok gitu kan. Saya seringkali juga jangan sampai kita ini terjebak oleh berita juga ya, media itu. Kadang media ini juga punya arus atau kepentingan sendiri gitu. Maka dari itu saya tanamkan bahwa jauh lebih baik kita itu menanamkan hal-hal yang bersifat keutuhan, bersifat mengajak untuk selalu bersolidaritas ya, bukan memperlihatkan kedamaiannya tidak, tapi sebetulnya juga banyak kemarin juga banyak di Malang sendiri ada kapel atau musolahnya orang-orang Nasrani yang nggak boleh, itu kan sebetulnya hal-hal yang mungkin kita refleksikan gitu loh, padahal mereka juga punya hak juga sebagai anak bangsa, sebagai warga masyarakat Indonesia. Iya, jadi saya juga kemarin sempat ngelihat ya di berita yang di daerah mana itu, yang masjid sama gereja hadap-hadapan. Alun-alun Malang juga ada. Iya, Sabilillah itu juga berhadapan-hadapan gitu ya. Jadi Malang ini sebenarnya representasi ruang-ruang yang majemuk ya, ruang-ruang yang multikulturalisme gitu. Jadi bagaimana kita bisa terus menggerakkan tradisi-tradisi nilai leluhur nenek moyang kita yang sebenarnya itu dulu ndak ada istilah ini kamu muslim atau non muslim, tapi kita bagian dari kesatuan bangsa Indonesia, itu bagian dari umat manusia seperti itu. Iya, ternyata lumayan banyak ya Pak ya. Yeah. Contoh toleransi yang ada di masyarakat. Yeah. Kemarin juga Nyepi itu kan setelah Nyepi langsung bulan puasa ya. Jadi kan puasa. Malamnya harus taraweh itu. Dan itu sama kan? Iya. Sama kan itu, ada Nyepi juga ada masuknya bulan Ramadan. Itu kita tidak bisa menghindari ya hal-hal seperti itu di bangsa kita. Karena ya memang inilah Indonesia. Indonesia adalah rumah kita bersama. Udah. Bagaimana kita merawatnya, memberikan pupuk sehingga tumbuhlah bagaikan bunga-bunga yang memberikan sebuah nilai-nilai cinta, aroma yang indah, dan minim sekali kejadian-kejadian yang mungkin yang tidak kita harapkan ya, seperti itu. Mungkin menurut Kak Ilmi di sini kita mau minta pesan penting yang diambil dari toleran yang terjadi di masyarakat selama bulan Ramadan untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin yang jauh lebih penting dari diri kita ini adalah memperbaiki diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merefleksikan diri menjadi manusia yang jauh lebih baik sebelum kita itu melihat orang lain, orang yang berbeda dengan kita. Karena sejatinya Allah itu menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, jadi tidak ada yang sama. Jenengan sendiri juga tidak ada yang sama di satu kelas. Saudara kembar pun yang lahir dalam satu rahim juga tidak sama, seperti itu. Tapi itulah hakikat kita, bahwa kita ini memang manusia yang makhluk yang diciptakan berbeda-beda. Bagaimana kita bisa saling mengenali, ta'arufu, kita bisa saling mengenal, karena kalau tak kenal juga tak sayang kan, seperti itu. Makanya jangan juga membatasi kalau kita memiliki teman yang berbeda dengan kita,
dari berbeda sikap, berbeda agama, berbeda suku, atau lebihnya berbeda bangsa ya. Kita harus terus menggali, memperkenalkan diri gitu. Karena kita bagian dari umatan wasaton, umatan yang tengah, kita tidak ekstrim, kita tidak liberal, nah, kita tetap satu poros di tengah, kita tetap menjadi penyeimbang di alam, di masyarakat, gitu, untuk menciptakan kesatuan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik. Karena ini adalah momen yang penting juga menyampaikan ke generasi muda, terutama generasi milenial, generasi hidup yang pada waktu era disruption hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman yang ada di belakang kamera ingin menanyakan sesuatu ke Kak Ilmi Najib. Ya, kalau menurut saya pribadi itu tidak efisien ya, tidak efektif, karena itu sama saja memaksakan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan. Jadi kalau istilah menawarkan boleh ketika ada mau ikut atau tidak. Kalau mau ikut ya silahkan. Kalau ketika mereka tidak ikut ya itu hak asasi manusia sebetulnya kalau di dalam HAM ya itu. Tapi dalam nilai-nilai agama pun juga saya lihat juga seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan seseorang lah ya, kecuali orang itu mengganggu kita, orang itu memberikan punishment kepada kita, kita bolehlah itu. Tapi ini sebetulnya bukan di ruang pendidikan saja, tapi juga di ruang-ruang publik yang lainnya, seperti di tahanan ya, ada sedikit juga kayak ruang tahanan juga menyikapi hal-hal seperti itu. Jadi semuanya dalam wadah yang satu gitu. Padahal mereka berbeda gitu kan, berbeda keyakinan gitu. Dan mungkin jauh lebih baik ketika kita juga menginjak. Saya lihat bangsa Indonesia hari ini memiliki kurikulum merdeka kan ya. Kurikulum merdeka ini mungkin juga menjadi poin-poin penting di situ untuk memberikan hal yang bersifat kita bisa menghormati atau menghargai keyakinan orang lain gitu ya, tanpa kita memaksakan orang lain itu sama dengan kita gitu. Gitu. Ya, jadi hal-hal yang itu sebetulnya alternatif ya. Istilah tradisi toa itu sudah turun-temurun dari dulu. Maka hingga sampai hari ini toa itu kadang dirubah dengan kayak sound yang bagus ya, atau pengeras suara yang lebih indah atau lebih sejuk. Mungkin itulah. Yang kedua, kita juga harus melihat kontekstual sosial masyarakat kita. Apakah di sosial masyarakat kita itu memang mayoritas Muslim dan Muslim tradisional atau tidak gitu ya, atau banyak juga orang non Muslim gitu. Itu harus kita lihat. Nah, terkait toa, ketika tahu kita konteksnya itu seperti apa, di sosial masyarakatnya itu memang banyak orang-orang yang tidak apa-apa ya, istilahnya tradisional nggak masalah. Kalau konteksnya itu di wilayah perkotaan yang sebetulnya itu dalam ruang-ruang metropolitan, kadang-kadang itu perumahan sendiri itu kadang lebih mengganggu gitu ya. Itu jauh lebih baik, jadi tidak usah menggunakan toa ya, atau memberikan atau bisa diberikan sound yang dalam saja seperti itu. Antara setuju dan tidak setuju itu saya melihat kontekstualnya juga, kontekstual masyarakatnya. Kalau di wilayah pedesaan itu bagian dari semangat atau siar gitu ya, siar biar nggak males ibadah gitu. Tapi meskipun nggak seperti itu, orang-orang kalau di desa itu orang-orang tua itu ya sangat semangat lah ibadah ya, yang tua muda itu semangat. Biasanya mainnya di masjid itu. Kalau di kota masjidnya yang bagus itu ya, tapi jamaahnya sedikit, itu kadang susah juga gitu kan ya. Jadi memang konteksnya itu memang sangat beda. Tapi kalau ketika kita berhadapan-hadapan, ada contoh itu
gereja, di Sukun itu sudah terbangun kok konteks masyarakat. Tadi istilahnya di depannya itu ada gereja, di Sukun kapel atau kapel itu istilah lainnya itu musolanya umat Katolik gitu ya. Terus di dekatnya ada masjid gitu. Kalau mereka ibadah hari-hari tertentu kan kadang ada ibadah sore kan, umat-umat Nasrani itu hampir ketemu asar ya di sini menghormati itu seberapa mengkeras. Tapi yang pada titik lain ibadah asar dia juga tidak mengeraskan suara gitu. Jadi sebetulnya itu kesepakatan masyarakat saja. Nah, ketika itu bisa dikenakan itu sebetulnya letaknya ya saling mengenal itu tadi. Saling mengenal itu tadi. Ketika kita saling mengenal, kita bisa duduk bersama. Oh, enaknya seperti ini gitu. Kalau kita menghabiskan tradisi toa itu juga mungkin cukup sulit juga. Cukup sulit juga. Karena itu tradisi-tradisi yang lama ya. Gitu. Sekarang saja tanpa toa sudah males apalagi gitu ya. Mungkin itu jadi pertimbangan juga. Jadi Sholihun fi kulli zaman wa makan. Kita lihat konteksnya juga, waktunya seperti apa. Kalau hari ini lebih cenderung bagaimana kita mensiasati atau musyawarah bersama lah terkait hal itu. Biar umat ini kalau umat waktunya Jumat ya yang belajar musik umat itu ya nggak usah dikasih pengeras. Atau mending cari waktu yang lain gitu. Kalau mereka ibadah ya kita cenderung memakai sound yang dalam biar tidak mengganggu ibadah yang lain. Kalau itu terjadi mungkin sangat harmonis sekali bangsa ini gitu ya. Yeah. Jadi gini. Ya. Dalam perspektif hal yang orang-orang agama lain, kadang-kadang mereka juga tidak mengerti ya, apa arti assalamualaikum lah. Mungkin yang ketemu saja gitu kan. Kadang kalau dalam hadis-hadis Nabi kan biasanya cuma dikasih balas waalaikum saja gitu kan. Tapi orang-orang yang sudah selesai karena ini bangsa Indonesia ya, yang sangat majemuk untuk memperkuat. Ya. Karena yang saya jawab itu juga bukan umat-umat perkumpulan umatnya itu bukan cenderung ke non-muslim saja, tapi campuran ya dijawab saja waalaikumsalam seperti itu. Tapi kata-kata lain yang sebetulnya assalamualaikum, astagfirullah, istighfar mereka juga sebetulnya nggak tahu gitu kan artinya, tapi hanya mengucapkan saja bagian dari biasanya umat muslim kayak kaget istighfar kayak gitu kan ya kan? Karena akhirnya jadi tradisi gitu ya. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita tahu maknanya, artinya ya kita mungkin jauh lebih baik untuk tidak mengucapkannya, bukan dihindari tapi tidak mengucapkannya. Contoh kayak haleluya gitu kan, istilah kata lain kan konotasinya kan pujilah Tuhan seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita tahu seperti itu ya mungkin tidak kita ucapkan gitu. Tapi kalau kita melihat orang-orang berbicara itu umat-umat yang lain ya enggak apa-apa gitu kan. Nah, boleh saja. Jauh lebih baik gitu ya. Mereka bisa mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Dulu itu ada sahabat Nabi itu namanya salah satunya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu perjalanan ke Palestina itu beliau menggunakan unta karena beliau adalah salah satu pemimpin mungkin bisa dikonotasikan adil. Jadi perjalanan ke Palestina itu dia naik unta terus turun sama istilahnya temannya atau ewangi ya, bukan budak ya, istilah ewangi lah itu ya. Jadi Guantian di sana masuk ke Palestina, disambut oleh tokoh di sana. Waktu di sana masuknya itu Umar bin Khattab itu yang narik unta, akhirnya dianggap ini pemimpinnya ini yang naik unta, yang geret unta ini itu ewangi lah istilahnya ya, pembantunya gitu. Lah pada saat itu ketika pertemuan dan pada hal itu berpapasan dengan waktu sholat gitu. Pada waktu sholat Umar bin Khattab akhirnya beliau kan disiapkan oleh sajadah, disiapkan latar untuk ibadah di situ. Tapi Umar bin Khattab tidak mau.
Tidak mau. Tidak mau sholat di dalam gereja, tapi sholatnya di luar gereja. Lah, bukan berarti, saya kira kan dalam sirahnya, dalam kisahnya itu, saya kira itu haram ibadah di dalam tempat ibadah orang lain. Tapi sebetulnya bukan itu yang mau diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka mengucapkan bahwa saya takut nanti umat muslim itu menjadikan sejarah saya, karena saya pernah sholat di sini, jadi bahan untuk perebutan kuasa dan sebagainya. Menghormati itu akhirnya Sayyidina Umar itu sholatnya di luar. Karena itu saja. Bukan karena beliau itu tidak boleh sholat di situ. Berarti itulah. Itu hal-hal yang mungkin menarik gitu ya. Biar tidak ada perselisihan, akhirnya beliau menghormati itu. Karena itu tokoh dulu, kalau sekarang ya hampir enggak. Penghormatannya. Mungkin ada satu atau dua sanggahan atau mungkin apa ya. Kayak kalimat dari Kak Ilmi untuk mengedukasi lah. Belum mengerti atau apa. Mengedukasi para masyarakat muslim ataupun non-muslim untuk saling bertoleransi. Bangsa ini berdiri dengan berbagai perbedaannya, itu sudah jelas. Bahas ras atau suku saja sudah beda kita ya. Ada pendatang dari luar itu, tapi kita bisa hidup bersama, bisa harmoni gitu. Tapi jauh lebih baik ketika kebersamaan itu yang sifatnya muamalah, itu kita bisa bersama untuk memberikan hal yang terbaik untuk bangsa kita. Jadi kita itu bersama dalam membangun kesejahteraan. Kita bersama dalam membangun pendidikan, itu jauh lebih baik. Kita bersama dengan membangun perekonomian, membangun tatanan nilai yang jauh lebih baik, terutama untuk generasi muda, memberikan contoh. Untuk memupuk itu kan kita akhirnya timbul rasa gotong royong ya, saling menghargai, menghormati, akhirnya timbul gotong royong, saling membangun, saling kolaboratif dalam hal-hal yang bersifat sosial itu. Itu yang jauh lebih penting untuk terus kita gandrungkan, kita suarakan, bahwa kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan bangsa kita, meningkatkan keadilan, itu jauh lebih baik kita tekankan di situ. Itu menjadi hal yang, itu kan sifatnya kan akhirnya edukatif kan, untuk bersama-sama, ayo kita gotong royong lah gitu. Makanya gotong royong warga masyarakat level RT RW itu jangan buat remeh, itu sangat penting sekali memberikan itu. Karena tanpa perjumpaan pasti ada istilah suudon, husnudon, yoleh api prasangkanya itu. Kalau buruk seperti apa kan gitu kan. Gitu. Jadi Indonesia bangkit tanpa prasangka, itu jauh lebih baik gitu kan ya, Indonesia bangkit tanpa prasangka. Ya. Oke, jadi cukup mungkin beberapa yang disampaikan oleh Kak Ilmi Najib sangat penting bagi kita semua karena banyak pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya Fatima dari SMA Plus Al Kausar pamit undur diri, dan Kak Ilmi Najib kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.